Bayangkan, dalam satu wilayah di Sumatera, ribuan pasukan elit diterjunkan, jet tempur meraung tanpa henti, helikopter serbu bergerak rendah, dan pangkalan udara direbut seolah perang sungguhan. Latihan militer ini bukan latihan biasa, skalanya besar, intensitasnya ekstrim, dan yang paling menarik, negara tetangga ikut memperhatikannya. Pertanyaannya, apa sebenarnya pesan strategis yang sedang dikirim Indonesia lewat latihan ini, dan kenapa kawasan mulai memberi atensi serius? Jangan kemana-mana, karena jawabannya ada di bagian akhir. Latihan besar ini digelar di Lampung, tepatnya di Erwetun Range Lanut Pangeran M. Bunyamin, Tulang Bawang. Nama latihannya Trisula Perkasa, terintegrasi dengan latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti. Yang bikin banyak pihak terkejut adalah skalanya. Bukan ratusan, tapi ribuan personil Kopasgat TNI Angkatan Udara digerakkan sekaligus. Dan ini bukan sekedar unjuk barisan. Skenario dimulai dari operasi intelijen dan infiltrasi pasukan khusus. Pasukan Kopasgat bergerak senyap masuk ke wilayah lawan dengan satu tujuan utama, melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh dan mengamankan titik-titik strategis. Mulai dari penerjunan taktis, penguasaan sasaran bernilai tinggi, hingga operasi malam dengan presisi tinggi. Semua dilakukan seperti kondisi tempur nyata. Buat pengamat militer regional, ini langsung memicu pertanyaan besar. Kenapa Indonesia mensimulasikan operasi sedetail ini? Kenapa fokusnya bukan sekedar bertahan, tapi merebut dan mengendalikan wilayah udara? Menurut kamu, latihan sebesar ini murni untuk kesiapan internal atau ada pesan keluar yang sengaja ditunjukkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Namun disinilah ceritanya mulai berubah drastis. Setelah fase senyap selesai, latihan masuk ke tahap yang jauh lebih mencolok. Serangan terbuka. TNI Angkatan Udara menggerakkan kekuatan udara secara masif. Jet tempur F-16 dan Hawk 100-200 melaksanakan serangan udara terkoordinasi ke sasaran darat. Di udara, ini bukan terbang sendiri-sendiri. Ini adalah Combined Air Operations. Pesawat angkut C-130 Hercules dan CN-295 bergerak membawa pasukan dan logistik. Helikopter Super Puma, Karakal, dan Kolibri diterjunkan dalam misi serbuan cepat, evakuasi, dan dukungan tempur. Semua terintegrasi, semua bergerak dalam satu sistem kendali. Di darat, Kopasgat tidak berdiri sendiri. Sat Bravo 90 dan unsur pertahanan pangkalan udara digelar penuh. Senapan mesin berat, mortir, kendaraan taktis, sistem pertahanan udara jarak dekat, lapisan demi lapisan pertahanan dibangun. Pesan yang muncul sangat jelas. Pangkalan udara strategis Indonesia bukan target mudah. Dan di titik inilah latihan ini tidak lagi terlihat sebagai latihan rutin. Dan disinilah perhatian kawasan mulai benar-benar tertuju ke Lampung. Latihan ini dipantau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI M. Tony Harjono. Ia memberikan apresiasi terhadap profesionalisme, kesiapan tempur, dan interoperabilitas antar satuan. Artinya, ini bukan simulasi simbolik, ini adalah uji kesiapan nyata menghadapi dinamika keamanan Asia Tenggara. Yang jarang dibahas, latihan ini juga menguji sisi kemanusiaan. Simulasi evakuasi medis udara dilakukan menggunakan helikopter, memastikan keselamatan prajurit tetap jadi prioritas di tengah operasi tempur intens. Di sisi teknologi, Kopasgat juga menunjukkan kesiapan menghadapi peperangan modern. Drone pengintai dan sistem pemantauan real-time digunakan untuk memperkuat komando dan kendali. Data taktis mengalir cepat ke komandan lapangan.
Keputusan bisa diambil lebih cepat, lebih akurat, dan lebih menentukan. Saat deru jet tempur menggema dan ribuan prajurit bergerak, masyarakat sekitar menyaksikan satu hal yang sangat jelas. Ini bukan kekuatan di atas kertas, ini kekuatan yang siap digerakkan kapan saja. Tak heran jika latihan Trisura Perkasa mulai diperhatikan oleh negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Bukan karena provokasi, melainkan karena keseimbangan kekuatan udara di kawasan sedang berubah. TNI Angkatan Udara menggelar latihan operasi udara gabungan di Lanut Pangeran M. Bunyamin, Tulang Bawang, Lampung, Selasa 11 Juni 2024. Latihan operasi udara gabungan tersebut diberi nama Sandi Jalak Sakti dan Trisula Perkasa 2024. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal M. Tony Harjono menyebut bahwa latihan tersebut menggambarkan kekuatan dari Komando Operasi Udara dan Kopsut 1 dan Kopsatgas, serta bentuk pertanggungjawaban TNI AU kepada rakyat. Dalam latihan ini, TNI AU juga mengerahkan beberapa alutsista terbaik seperti pesawat tempur F-16, pesawat angkut Hercules C-130, pesawat CN-295, dan pesawat intai B-737. Latihan ini digelar dengan tujuan menguji implementasi proses pengambilan keputusan militer di satuan jajaran Komando Operasi Udara 1 dan Komando Pasukan Gerak Cepat. Jadi kembali ke pertanyaan di awal, apa pesan sebenarnya dari latihan ini? Jawabannya sederhana tapi tegas. Indonesia siap mempertahankan, merebut, dan mengendalikan ruang udaranya sendiri jika situasi menuntut. Latihan Trisula Perkasa menegaskan satu hal penting, Kopasgat adalah ujung tombak pertahanan udara nasional. Dan posisi Indonesia sebagai kekuatan militer kawasan kini semakin diperhitungkan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena ke depan, dinamika militer kawasan akan makin menarik untuk kita bahas bersama.